back to my channel. Bagi teman-teman sekalian yang belum pernah mampir ke channel YouTube aku, perkenalkan, namaku Tari dalam Asar Fam Channel. Pada video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana caranya atau tips dan trik agar anak-anak kita tidak kecanduan gadget secara berlebihan. Kenapa topik ini aku bahas? Karena kebetulan banyak sekali teman-teman aku yang menanyakan bagaimana cara-cara yang aku lakukan agar Aqua dan Abian, yaitu anak-anakku sendiri, tidak terlalu banyak kecanduan gadget. Tidak sedikit-sedikit minta HP atau tablet. Nah, aku yakin cara-cara yang aku lakukan ini berhasil untuk teman-teman sekalian asalkan konsisten dan punya niat kuat untuk melakukannya. Nah, sebelum itu jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya untuk mengetahui video-video aku selanjutnya. So, nggak usah berlama-lama, yuk simak tips dan trik dari aku. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang aku lakukan agar anak-anakku tidak kecanduan gadget secara berlebihan. Langkah yang pertama adalah aku menjelasin bahwa organ mata yang diberikan oleh Tuhan harus kita jaga sebaik-baiknya agar tidak menurun fungsinya sampai besar nanti. Nah, jika kita setiap hari selama berjam-jam melihat handphone atau gadget secara berlebihan akan menurunkan fungsi mata kita. Mata akan jadi cepat lelah, letih, dan tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kesenangan kita yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita simpan handphone kita di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak-anak kita. Karena jika kita sembarangan menaruh handphone, maka akan susah sekali untuk memintanya jika sudah terambil oleh anak-anak, ya kan? Pastinya mereka akan rewel atau mukul-mukul. Kalau bahasa Jawanya geluntung-geluntung. Nah, itu akan lebih susah lagi. Nah, kemudian yang ketiga, kita tentukan hari bermain game. Karena kesepakatannya kita, aku dan anak-anakku pada hari Sabtu, memang durasinya aku tentukan selama 1 jam dan waktunya diambil tidak dalam satu waktu. Maksudnya apa? Maksudnya diambil dalam 2 atau 3 kali waktu. Misalnya pagi 30 menit, siang atau sorenya 30 menit lagi. Nah, ini trik juga untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang penggunaan waktu. Karena misalkan mereka meminta 30 menit, itu memang aku alarm selama 30 menit. Jadi begitu alarm itu berbunyi, mereka sudah tahu bahwa mereka saatnya untuk berhenti bermain game. Nah, selain hari Sabtu, kita tentukan lagi ada satu hari, yaitu hari Minggu, yang digunakan untuk pemakaian gadget, boleh game atau browsing-browsing. Namun durasinya kita tentukan sesuai dengan reward yang kita berikan untuk kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dalam 1 minggu terakhir. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, kita menggunakan alat yaitu whiteboard. Nah, whiteboard ini fungsinya untuk mencatat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya seperti ini, Abian sholat subuh di masjid, kita tentukan 5 menit reward. Atau kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan orang tua, kita tentukan 5 menit atau 10 menit sesuai dengan kesepakatan atau tingkat kesulitan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, ternyata trik ini tuh manjur sekali loh untuk membuat mereka terpacu atau bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, untuk tips yang selanjutnya, yang keempat, berikan contoh dalam penggunaan handphone. Jadi, misalnya dalam menggunakan handphone jangan sambil tiduran atau sambil makan. Nah, itu kan tidak baik. Nah, itu salah satu juga cara menjaga fungsi mata kita agar tetap berfungsi baik sampai dewasa nanti. Dan tips yang terakhir saya berikan, banyak anak-anak yang sebelum tidur itu harus melihat handphone. Nah, dalam hal ini aku ganti dengan aku ceritain tentang cerita-cerita pengantar tidur seperti itu. Nah,
menanyakan, terus kita ngapain setiap harinya kalau nggak boleh lihat HP? Nah, aku juga berikan tips untuk teman-teman sekalian memberikan mainan tradisional, misalnya ular tangga, halma, atau monopoli. Banyak anak-anak kita yang mungkin tidak tahu ya caranya bermain seperti itu karena sudah terbiasa dengan gadget. Nah, semoga tips dan trik yang aku lakukan ini bisa berhasil juga untuk teman-teman sekalian ya. Nah, demikian adalah langkah-langkah yang aku gunakan agar anak-anak tidak kecanduan gadget secara berlebihan. Dan aku yakin cara-cara yang aku gunakan tadi akan berhasil dilakukan dan diterapkan oleh teman-teman sekalian di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng, like, share, dan komen di bawah ini jika teman-teman punya tips dan trik lainnya agar anak-anak kita tidak kecanduan gadget. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.